Pendidikan bukan hanya tentang mengajarkan ilmu, tetapi juga bagaimana menumbuhkan sikap saling menghargai di tengah perbedaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Pertama-tama izinkan saya untuk menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada dosen dan juga rekan-rekan yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk memaparkan hasil analisis ini. Kembali bersama saya, Lia Nurhayati, mahasiswa semester 3, Magister Pendidikan Dasar. Hari ini saya ingin membagikan hasil analisis saya mengenai pendidikan multikultural, pengalaman di sekolah, serta refleksi yang saya tarik dari film New Boy. Sebagai tugas diskusi yang kedua, mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara, MPDR 5302. Pertama yang akan kita bahas adalah mengenai analisis artikel. Artikel yang kita bahas kali ini adalah artikel yang ditulis oleh Ibu Yuri Sudargini dan Bapak Agus Purwanto pada tahun 2020. Artikel ini memiliki judul Pendidikan Pendekatan Multikultural untuk Membentuk Karakter dan Identitas Nasional di Era Revolusi Industri 4.0. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung saja ke pembahasannya. Artikel ini menekankan 5 hal penting. Yang pertama itu adalah urgensi pendidikan multikultural di era revolusi industri 4.0. Penulis menekankan di sini bahwa kemajuan teknologi membawa dampak positif dan juga negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah lunturnya kearifan lokal, toleransi, dan juga tenggang rasa sehingga berpotensi memicu konflik sosial. Pendidikan multikultural diperlukan dalam hal ini untuk menjaga harmoni sosial dan nilai kebangsaan. Selanjutnya adalah peran pendidikan multikultural dalam membentuk karakter. Pendidikan multikultural ini dipandang sebagai upaya untuk menanamkan nilai-nilai kehidupan seperti religius, toleransi, kejujuran, kerja keras, demokrasi, hingga kepedulian sosial. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar pembentukan karakter yang kuat nanti kepada peserta didik kita. Hal penting yang ketiga dalam artikel ini adalah mengenai identitas nasional sebagai ciri khas bangsa Indonesia. Identitas nasional ini dipahami sebagai manifestasi nilai budaya yang membedakan Indonesia dari bangsa lain. Penulis menekankan pentingnya integrasi pendidikan multikultural dengan kebinekaan Indonesia sebagai bentuk menjaga identitas nasional di tengah globalisasi. Sedangkan yang keempat adalah strategi implementasi di lembaga pendidikan. Pendidikan multikultural di sekolah perlu diintegrasikan dalam kurikulum dan praktik pembelajaran. Misalnya, dengan membangun paradigma keberagaman inklusif, menghargai bahasa daerah, menanamkan sikap anti-diskriminatif, serta membentuk kesadaran kritis terhadap ketidakadilan sosial. Dan Bapak Ibu, hal penting yang terakhir adalah tentang rekomendasi untuk menghadapi tantangan revolusi industri 4.0. Di sini penulis menyarankan agar pendidikan multikultural tidak hanya sebatas wacana saja, tetapi menjadi falsafah pendidikan yang terus relevan dengan perubahan zaman. Dengan demikian, pendidikan mampu melahirkan generasi yang berkarakter kuat, adaptif, dan nasionalis. Bapak Ibu, selanjutnya saya ingin menyampaikan beberapa pengalaman di sekolah di wilayah Cianjur. Di Cianjur ada beberapa sekolah yang memiliki keberagaman latar belakang siswa, baik dari segi suku, bangsa, bahasa daerah maupun agama. Dalam praktiknya, kegiatan seperti peringatan Hari Besar Agama, kegiatan pramuka, dan kokurikuler yang fokus untuk memperkuat karakter sesuai dengan 8 dimensi profil lulusan sudah mengakomodasi nilai-nilai kebersamaan dan toleransi. Saya sendiri pernah mendampingi program sekolah yang melibatkan siswa lintas agama dalam kegiatan bakti sosial dan juga gotong royong di lingkungan sekolah
Dari situ kita bisa melihat bahwa interaksi lintas budaya mampu memperkuat sikap saling menghargai serta menumbuhkan empati antar siswa. Lalu di sini ada langkah-langkah konkret untuk menciptakan lingkungan multikultural di Cianjur. Yang pertama yaitu integrasi dalam kurikulum. Guru mengaitkan materi pelajaran dengan contoh-contoh keberagaman budaya lokal di Cianjur seperti kesenian tradisional, bahasa Sunda, dan tradisi gotong royong agar siswa belajar menghargai keragaman di lingkungannya sendiri. Langkah yang kedua yaitu kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Menyelenggarakan lomba atau festival budaya di sekolah, di mana siswa di sini dapat menampilkan seni, makanan, dan bahasa daerah masing-masing. Hal ini sejalan dengan strategi yang disebutkan penulis artikel, yakni membangun paradigma keberagaman inklusif di sekolah. Langkah selanjutnya adalah membangun sikap anti-diskriminatif. Guru dan sekolah membuat kode etik atau aturan kelas yang menekankan nilai-nilai toleransi, menghargai perbedaan agama, gender, dan juga kondisi fisik siswa. Pendekatan ini sejalan dengan pendapatnya Banks 2002 bahwa pendidikan multikultural bertujuan mengurangi diskriminasi ras, budaya, maupun gender. Bapak Ibu, langkah berikutnya adalah kolaborasi dengan orang tua dan komunitas. Mengajak orang tua dan tokoh masyarakat dalam program sekolah seperti parenting multikultural atau diskusi lintas agama agar nilai toleransi ini tidak hanya berlaku di sekolah tetapi juga dalam keluarga dan juga masyarakat yang lebih luas lagi. Langkah konkret yang terakhir adalah penguatan nilai karakter dalam kegiatan keharian. Guru di sini menekankan kebiasaan sikap jujur, disiplin, dan gotong royong. Hal ini sesuai dengan pendapat Nana tahun 2018 dalam artikelnya bahwa pendidikan multikultural membentuk karakter bangsa melalui internalisasi nilai kehidupan. Baiklah Bapak Ibu, kita beralih ke hasil analisis film pendek yang berjudul New Boy. Film ini menggambarkan seorang anak baru yang menghadapi eksklusi sosial, bullying, dan juga salah paham antar budaya. Namun, di sisi lain, film ini menampilkan kekuatan empati dan pertemanan kecil sebagai jalan keluar dari permasalahan tersebut. Pesan yang muncul adalah bagaimana identitas dan penyesuaian seorang anak diuji ketika masuk ke lingkungan baru, dan betapa besar peran sekolah maupun guru dalam mencegah diskriminasi ini. Bapak Ibu, dari film ini saya belajar beberapa hal. Yang pertama yaitu bahwa empati ternyata bisa dimulai dari tindakan yang kecil. Lalu penerimaan itu butuh juga peran dari kebijakan sekolah yang konsisten. Di sini juga guru dapat menjadi katalis perubahan, dan film ini bisa menjadi media pembelajaran efektif tentang toleransi. Selain itu, konteks lokal sangat menentukan bagaimana perbedaan itu disikapi, sehingga pendidikan multikultural relevan sekali di Indonesia. Bapak Ibu, setelah menonton film ini, ada langkah konkret yang ingin saya terapkan. Misalnya yang pertama adalah program buddy system bagi siswa baru agar mereka merasa diterima. Sesi pemutaran film dan refleksi di kelas, serta integrasi materi multikultural dalam pendidikan Pancasila atau seni dalam studi kasus budaya lokal Cianjur. Selanjutnya juga ingin menyusun kebijakan anti-bullying di sekolah, serta melibatkan keluarga dan komunitas dalam kegiatan lintas budaya. Terakhir adalah cara mengukur keberhasilan. Bagaimana caranya? Ini bisa melalui survei iklim sekolah, catatan insiden bullying yang dapat kita libatkan tim TPPK yang sudah dibentuk di sekolah, lalu observasi kelas, serta portofolio refleksi siswa. Dengan begitu, kita bisa memastikan bahwa pendidikan multikultural benar-benar mendukung perkembangan sosial sekaligus akademis siswa. Baiklah Bapak Ibu, sebagai penutup, baik artikel akademik maupun film ini sama-sama menunjukkan bahwa pendidikan multikultural bukan sekedar teori melainkan kebutuhan nyata.
Jika diterapkan dengan konsisten, ia akan melahirkan generasi yang berkarakter, toleran, dan siap menghadapi perubahan zaman. Sedikit pantun untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini. Jalan-jalan ke pasar baru, beli mangga dapat bonus rambutan. Belajar multikultural itu seru, bikin sekolah penuh persaudaraan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.